خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain amin. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya dari Syekh Yahya Syarafuddin Yahya An-Nawawi Asy-Syafi'i. Kemarin kita telah menjelaskan tentang syafaat, original syafaat Al-Quran. Pada kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Allah mengangkat derajat seseorang dan keutamaan yang didapatkan oleh seorang yang selalu membersamai Al-Quran. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, bahwa sesungguhnya Allah mengangkat sebab kitab ini, dengan kitab ini, sebuah kaum, wa yada'u bihi akharina, dan Allah merendahkan sebab kitab ini kaum-kaum yang lain. Dengan kitab ini Allah mengangkat derajat seseorang. Maka tidak heran ketika seseorang yang selalu membersamai Al-Quran, hidupnya akan tenang, hidupnya akan cerah, sejahtera, hidupnya selalu terarah. Tetapi orang yang meninggalkan Al-Quran, dia hidupnya akan sengsara. Apalagi sekarang Al-Quran hanya dibuat pajangan. Zinatul Quran dianggap, perhiasan Al-Quran itu hanya menghiasi dinding atau menghiasi lemari dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan zinatul Quran adalah menghiasi diri dengan Al-Quran, mengimplementasikan maksud dan arti daripada Al-Quran. Nah, sebab Al-Quran ini pula Allah menyengsarakan seseorang, Allah akan merendahkan derajatnya sebab Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, berpaling mengingat Allah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya dia akan sengsara. Ada satu kisah kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang, derajat yang didapatkan oleh seseorang, terangkat derajatnya sebab Al-Quran, yaitu cerita dari kisah Imam Hamzah Az-Zayyat. Imam Hamzah Az-Zayyat ini imam yang fenomenal. Bagi saya itu adalah imam yang fenomenal sekaligus sebagai kiai yang ideal. Fenomenal karena bacaannya yang sangat rumit dan banyak sekali ulama yang mempertentangkan bacaannya, tapi tidak sedikit ulama yang membela bacaan itu.
termasuk bacaan-bacaan yang sangat aneh ketika kita dengar dari bacaan-bacaan itu termasuk bacaan Imam Hamzah Az-Zaid. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam salah satu riwayatnya beliau tidak senang dengan qiraat Imam Hamzah. Tapi yang dimaksud oleh Imam Hanbal tidak senang itu karena ada orang yang membaca dengan riwayat Imam Hamzah tapi tidak tepat. Nah, kembali kepada cerita Imam Hamzah. Allah mengangkat derajat seseorang. Suatu ketika Imam Hamzah ini menangis dan meletakkan pipinya di tanah. Artinya guling-guling nangis. Kemudian datanglah muridnya namanya Sulaim. Sulaim itu melihat gurunya yang super aneh seperti itu. Itu Imam Sulaim langsung mengatakan na'udzubillah. Artinya saya berlindung kepada Allah. Imam Hamzah langsung kaget. Kenapa kamu minta perlindungan kepada Allah? Tidakkah kamu tahu apa yang saya lakukan itu karena saya bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Imam Hamzah cerita. Beliau bercerita pertemuannya atau komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu bersama dengan orang yang sangat banyak sekali. Kemudian Allah berfirman, orang yang ahlul Quran silahkan masuk dengan panggilanku. Karena Imam Hamzah merasa beliau itu bukan ahlul Quran, beliau balik badan. Tapi oleh Allah dipanggil lagi. Aina Hamzah? Mana Hamzah? Kemudian Imam Hamzah labbaik. Dikira yang memanggil itu adalah para malaikat. Ternyata yaitu yang memanggil adalah Allah. Baru kemudian beliau mengatakan labbaik. Saya menyambut panggilanmu wahai utusan Allah. Tapi malaikat menjawab, wahai Hamzah, jangan bilang seperti itu. Tapi katakan labbaika ya Rabb. Yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Hamzah dengan senang datang dengan panggilan itu. Nah, ketika masuk dalam panggilan itu, kemudian oleh Allah diinterogasi. Singkat cerita, Imam Hamzah baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran pertama dari juz 1 sampai surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Dari surat Al-A'raf juz 1 sampai surat Al-An'am. Sampai surat Al-An'am ada bacaan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Bahwa Allah itu adalah perkasa di atas segala hambanya. Maka Allah bertanya, bukankah aku adalah seorang Tuhan yang berkuasa di atas hamba-hambaku, wahai Hamzah? Imam Hamzah menjawab, na'am, ajal ya Allah. Betul, ya Allah. Maka lanjutkan bacaan itu. Dilanjutkan oleh Imam Hamzah sampai notok surat Al-A'raf. Di akhir surat Al-A'raf itu ada ayat sajadah, innal ladzina istakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, Imam Hamzah dalam mimpinya itu hendak sujud. Ternyata oleh Allah itu dilarang. Sudah hasbuka ya Hamzah. Sudah cukup apa yang kamu lakukan di dunia, sudah bersujud kepadaku. Itu tidak perlu sujud lagi. Maka dilanjutkan oleh Imam Hamzah bacaan itu. Setelah khatam, oleh Allah diinterogasi. Ya Hamzah, man aqra'akah? Siapa yang telah mengajarkan bacaan Al-Quranmu itu? Imam Hamzah menjawab, Sulaiman bin Mahran al-A'mash. Siapa yang mengajarkan Sulaiman bin Mahran al-A'mash? Beliau menjawab, Abu Abdurrahman bin Habib bin Rabi'ah as-Sulami. Kemudian siapa yang mengajarkan Abu Abdurrahman as-Sulami? Beliau menjawab, sepupu dari kekasihmu ya Allah, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian siapa yang mengajarkan Ali?
Beliau menjawab, yaitu kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyampe pada Rasulullah, beliau bertanya lagi, siapa yang mengajarkan Rasulullah? Jibril. Ketika sampai pada Jibril, Allah bertanya, siapa yang mengajarkan Jibril? Imam Hamzah diam. Diamnya Imam Hamzah itu karena malu untuk menjawab engkau ya Allah. Tapi oleh Allah dipaksa untuk menjawab engkau ya Allah. Maka Imam Hamzah pun karena diperintahkan oleh Allah, maka Imam Hamzah menjawab engkau ya Allah. Nah, saat itulah Allah mengatakan kepada Imam Hamzah, ya Hamzah, saya tidak ada yang lebih saya cintai kecuali ahlul Quran, kecuali orang yang gemar mencintai Al-Quran. Maka Imam Hamzah diangkat, diajak masuk ke sebuah istana yang sangat megah sekali, yang mana istana itu terbuat dari zabarjat, warna hijau. Masya Allah, itu menggambarkan betapa indahnya di alam surga itu. Kemudian dinaikkan di atas, di tahta, di istana yang sangat terbuat dari lapisan emas zabarjat berwarna hijau. Maka Allah berkata begini, ya Hamzah, saya tidak memperlakukan hanya kepadamu saja, tapi saya memperlakukan kepada orang yang gemar mencintai dan hafal Al-Quran. Orang yang gemar mencintai Al-Quran. Imam Hamzah terkagum-kagum dengan heran. Allah berfirman pada saat itu pula mengatakan, ya Hamzah, saya tidak akan menyiksa lidah seseorang yang tiap hari membasahi lidahnya dengan Al-Quran. Saya tidak akan menyiksa telinga seseorang yang gemar mendengarkan Al-Quran. Saya tidak akan menyiksa seseorang yang hatinya tunduk dan patuh dengan Al-Quran. Nah, itu kemuliaan yang didapatkan oleh Imam Hamzah dalam mimpinya langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini diceritakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, dalam Tabaqatul Qurra karyanya Aminuddin As-Sallar, dan itu sudah, cerita ini mutadawal. Artinya mutadawal itu sudah sangat tersebar di kalangan para ulama, bahwa kemuliaan yang didapatkan oleh seorang karena Al-Quran itu kemuliaan yang sangat tinggi sekali. Imam Hamzah ini termasuk ulama yang unik ya. Kemudian yang terakhir, beliau itu juga termasuk ulama atau imam yang ideal. Beliau tidak sekedar sebagai seorang imam, tetapi juga sebagai entrepreneur. Beliau sebagai pembisnis. Beliau tiap harinya menjual minyak zait dari Aleppo, Halab. Bukan Aleppo di Suriah, tapi di Kufah. Itu menjualnya sampai diantar ke Hulwan. Bayangkan beliau itu. Di samping berdagang, beliau mengajar sejak pagi sampai siang. Di antara zuhur itu sholat sunnah. Kemudian asar, beliau melanjutkan kajiannya. Setelah maghrib itu beliau sholat sunnah sampai isya. Malam itu istirahat sebentar, baru kemudian melaksanakan sholat malam. Kemudian beliau sholat malam dan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Bahkan tetangganya itu menceritakan, saya mendengar kadawiyin nahl, seperti bunyi-bunyi tawon, karena ringikan-ringikan suara dari Imam Hamzah itu. Ini salah satu kemuliaan yang didapatkan oleh seorang karena Al-Quran. Yang kedua, cerita yang kedua itu adalah Imam Nafi. Imam Nafi ini berguru, hampir beliau dalam pengakuannya dalam kitab Nihayatul Ghayatun Nihayah
fi Tabaqatil Qurra karyanya Ibnul Jazari, beliau mengaku bahwa beliau itu qara'tu ala sab'ina minat tabi'in, saya membaca Al-Quran itu kepada 70 tabi'in. Bayangkan, termasuk yang terkenal ada 5, Abu Ja'far bin Qaqqa, kemudian Syaibah bin Nassah, Abdurrahman bin Hurmuz, Yazid bin Ruman, Muslim bin Jundub, dan yang lain itu ada. Dalam riwayat yang lain beliau belajar kepada Syihabuddin Az-Zuhri, ada Salih Khawwat, beliau itu dalam rangka beberapa tahun. Imam Hamzah, Imam Nafi itu belajar kepada imam-imam itu. Apa yang terjadi? Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya beliau membaca di hadapan Rasulullah, kemudian dipeluk oleh Rasulullah, dan saat itu pula beliau bau dari sekujur tubuhnya itu bau kasturi. Padahal beliau tidak, ketika ditanya oleh seorang atau tayyab, apakah kamu itu memakai minyak, lam amus, saya itu tidak pernah menyentuh minyak apalagi memakai. Tetapi beliau menceritakan dengan mimpinya bertemu dengan Rasulullah dan kemudian membaca Al-Quran sampai khatam, dan itu salah satu kemuliaan yang didapatkan oleh Imam Nafi. Tapi perlu diketahui, Imam Nafi itu orang hitam pekat. Nah, ini salah satu cerita tentang kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang sebab Al-Quran. Wa an Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Diceritakan dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran itu kelak akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi ahli Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Hadis ini sebenarnya panjang sekali diceritakan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, termasuk hadis ini sambungan dari tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Nah, dengan membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, karena hadis ini adalah ajakan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, utamanya di momen yang sangat berharga ini, yaitu di bulan Ramadan ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung, di bulan Ramadan ini Sufyan Ats-Tsauri, Abi Amr Al-Basri, itu beliau non-stop membaca Al-Quran. Karena apa ya? Karena memang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk membaca Al-Quran dan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, di momen yang sangat berharga ini. Harapan kita tidak lain bahwa dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kita mampu mencintai Al-Quran. Walaupun kita tidak mampu mencerna artinya Al-Quran dengan baik, paling tidak kita mencintai Al-Quran. Sehingga dengan cinta itu kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita mampu mengimplementasikan, mampu memahami makna dari Al-Quran itu. Karena keterbatasan, karena kita sesuai kadar kemampuan manusia. Seperti saya pribadi ya, membaca Al-Quran walaupun tidak paham dengan bacaan Al-Quran, tapi kita berlatih untuk sedikit-sedikit memahami Al-Quran. Bacalah Al-Quran, ini baca, perintah ini menunjukkan anjuran untuk membaca Al-Quran, karena kelak mendapatkan Al-Quran itu datang memberikan syafaat kepada Al-Quran. Sebagaimana yang saya sampaikan pada episode yang lalu,
syafaat Al-Quran itu original. Artinya original tidak sampai masuk ke dalam neraka kemudian diangkat, tidak, tetapi dia statusnya sebagai seorang ahlun nar tapi terhalang karena syafaat Al-Quran. Termasuk syafaat Al-Quran itu tidak hanya di hari kiamat. Syafaat Al-Quran itu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Saleh Ja'fari. Beliau seorang imam khatib di Masjid Al-Azhar zaman dahulu. Beliau mengatakan tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran itu kehidupannya sejahtera, kehidupnya akan nyaman, kehidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia akhirat. Dan kehidupan seorang ahlul Quran, orang yang mencintai, gemar membaca Al-Quran, itu akan munawwar, akan bercerah, bersinar cerah, karena dipantuli oleh cahaya Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi magnet atau manifestasi dalam kehidupannya, sehingga dalam hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan, kecerahan. Sehingga orang yang gemar baca Al-Quran itu akan berbeda dengan orang yang lain. Kebahagiaan Al-Quran itu, kebahagiaan seorang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, itu tidak lain adalah pantulan dari syafaat Al-Quran di dunia. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memperbanyak membaca Al-Quran. Momen yang sangat berharga di bulan Ramadan ini kita isi membaca Al-Quran. Kita paling tidak kita melatih kita untuk mencerna arti dan memahami kandungan Al-Quran. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam momen yang sangat berharga ini, dan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما